Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kaifa halukun? Bi khair. Ya, insyaallah kita semua dalam keadaan sehat wal afiyah. Thayyib, anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi ya. Ini adalah video pengganti atau video susulan ya, karena hari Senin kemarin kita tidak bertemu ya, jadi ini adalah video pengganti dari pemaparan kita di hari Senin. Thayyib, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pelajaran akhlak ya. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah, nikmat sehat ya, nikmat waktu luang, sehingga kita semua masih bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Thayyib, anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah, karena jadwal kita ya, kita sudah memasuki jadwal ujian praktek, setelah itu nanti ujian tulis. Jadi ustazah kabarkan kalau ini adalah materi terakhir kita ya. Kita hari ini akan membahas habis materi terakhir kita ya, sekaligus menutup bab yang sudah kita mulai. Thayyib. Ini adalah bab akhir di buku kalian, yang dimana sebagiannya sudah kita bahas di waktu-waktu sebelumnya. Insyaallah hari ini akan kita lanjutkan dan kita habiskan ya. Kita sudah masuk di bab 12, beberapa kesalahan yang wajib dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. Kita udah bahas beberapa di antaranya sampai kita akan masuk di halaman 154 ya. Di antara sebab-sebab seorang penuntut ilmu itu terkena penyakit futur ya, terkena penyakit malas seperti itu. Nah, kita akan masuk di subbab ini. Sebab-sebabnya, yang pertama, kenapa seorang penuntut ilmu itu bisa terkena futur ya. Sebab pertama kenapa seorang penuntut ilmu itu terkena futur, yang pertama adalah hilangnya keikhlasan ya, hilangnya keikhlasan. Anak-anak ustazah pasti udah tahu ya, di antara adab-adab utama seorang muslim dalam menuntut ilmu syar'i juga pernah kita bahas di buku ini. Kalau anak ustazah tidak lupa, di antara adab-adabnya, jika seorang muslim itu sedang menuntut ilmu syar'i, yang pertama dia harus ikhlas ya, ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, adab pertama ialah mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, hilangnya keikhlasan. Ya, jadi salah satu penyebab seseorang penuntut ilmu itu terkena futur karena hilangnya keikhlasan. Ya, dia jadi terpaksa menuntut ilmu, gitu ya. Kalau seorang penuntut ilmu itu dia ikhlas, pasti dia melakukan atau dia menuntut ilmu itu dengan sukarela, ya kan? Dia
belajar dengan ikhlas, mendengarkan gurunya dengan ikhlas, membuka video rekaman dengan ikhlas, mendengarkannya sampai habis. Nah, itu termasuk bentuk keikhlasan, ya kan? Tapi kalau misalnya dia udah terpaksa nih, udah hilang keikhlasan dia, nah dia jadi terpaksa, dia males kan, jadi dia futur belajar, dia males buka video YouTube, dia malas ikut Zoom, malas ngerjain soal-soal. Nah, itu ya. Itu semua berkaitan. Kalau dia ikhlas, pasti dia melakukannya dengan senang hati. Kalau dia udah hilang ikhlasnya, pasti dia itu mungkin dilakukan tetapi dengan hati yang terpaksa, ya, futur. Itulah di antara sebab-sebabnya. Yang pertama tadi sudah kita bahas, hilangnya keikhlasan. Nah, yang kedua, lemahnya ilmu syar'i. Ya, lemahnya ilmu syar'i. Jadi, ilmu yang sudah dia dapatkan itu belum kokoh, ya, belum masuk ke hatinya. Seperti itu. Seperti contoh, kita sedang belajar akhlak, ya, adab dan akhlak penuntut ilmu. Ini juga termasuk bagian dari ilmu syar'i. Dari awal kita sudah mempelajari bagaimana adab seorang penuntut ilmu itu ketika dia menuntut ilmu syar'i, adabnya terhadap gurunya, adabnya terhadap orang tuanya, bahkan adabnya terhadap dirinya sendiri. Nah, kalau semua ilmu itu dia dapatkan dengan penuh keikhlasan, terus masuk ke hatinya, kuat ilmu syar'i tersebut, nah, itu akan mencegah dia dari terkena penyakit futur. Karena dia tahu kalau misalnya dia menuntut ilmu syar'i terus dia ikhlas, pasti pahalanya ada, ya. Pasti Allah akan kasih ganjaran sama dia sesuai yang sudah kita pelajari, ya, kemarin-kemarin. Bagaimana ganjaran seorang penuntut ilmu syar'i kalau dia ikhlas, ya, bukan karena bertujuan untuk memperoleh kesenangan dunia kayak pujian, terus dapat jabatan seperti itu, kehormatan, harta dan lainnya, ya. Kalau ilmu syar'i itu apa yang dia udah dapatkan itu kuat, kokoh, udah terletak di hatinya, udah diserapnya seperti itu, dia nggak akan malas dalam menuntut ilmu karena dia tahu kalau apa yang dia lakukan itu merupakan perintah dari Allah, ya kan? Talabul ilm fariyadhatun 'ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu itu wajib untuk setiap muslim. Kalau dia tahu itu merupakan perintah dari menuntut ilmu itu merupakan perintah seperti itu, suatu hal yang wajib bagi seorang muslim, maka dia akan melawan penyakit futur tersebut sehingga penyakit tersebut tidak sampai terkena ke dirinya sendiri. Faham? Jadi di antara sebab yang kedua yaitu lemahnya ilmu syar'i. Yang ketiga, ketergantungan hati kepada dunia dan melupakan akhirat. Ya, ini di antara sebab futurnya seseorang dalam menuntut ilmu syar'i, ya. Yang ketiga, ketergantungan hatinya pada dunia dan melupakan akhirat. Ya, merasa dunia itu kekal, merasa dunia itu harus dia dapatkan seluruhnya, harus ada di genggamannya, seperti itu. Ya, jadi dia terlalu tergantung sama dunia sampai dia tidak menganggap penting urusan akhirat. Dia melupakan urusan akhiratnya. Seperti itu. Bisa jadi ini yang menyebabkan seseorang futur dalam menuntut ilmu syar'i. Ya, merasa ilmu dunia itu lebih penting, merasa dunia itu lebih kekal, padahal anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah, akhiratlah yang kekal, ya. Jadi kita harus mengejar akhirat kita seperti itu. Paham tun? Jangan menggantungkan hati kita pada dunia. Dunia ini tidak kekal.
Ya, dunia ini tidak kekal. Justru kita harus selalu mengingat akhirat. Ya, bagaimana kita bisa beribadah dengan baik, dengan benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Karena akhirat itu yang kekal. Dunia ini hanya tempat, ya anak-anak Ustazah pasti sering dengar kalau dunia ini hanya tempat kita mencari bekal. Ya, mencari bekal untuk apa Ustazah? Untuk akhirat. Ya, mencari bekal persiapan untuk kita menuju akhirat. Berarti yang menjadi tujuan kita adalah akhirat. Seperti itu. Fahim tun? Tayyib. Yang keempat, ialah fitnah atau cobaan berupa istri, anak, dan harta. Seperti itu. Mungkin ada, kalau ini mungkin berkaitan dengan masalah keluarga, seperti itu ya. Lalu ada masalah harta. Yang kelima, hidup di tengah masyarakat yang rusak. Hidup di tengah masyarakat yang rusak. Nah, kalau ini anak-anak Ustazah, ya anak-anak Ustazah udah tahu lah ya, kalau misalnya lingkungan itu sangat berpengaruh sama kita. Ya, kalau misalnya kita hidup di lingkungan orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah, terus dia selalu mengajak kita untuk belajar ilmu syar'i, seperti itu, selalu mengingatkan kita tentang akhirat, mengajak kita beribadah, insya Allah kita akan perlahan mengikuti atau perlahan menjadi seperti itu juga. Beda kalau kita hidup di tengah masyarakat yang dia itu selalu mementingkan dunia aja, terus jarang beribadah, terus mencela sunnah-sunnah Nabi, seperti itu. Mereka mungkin, kenapa mereka mencela? Karena mereka tidak tahu, ya. Kalau kita hidup di tengah masyarakat seperti itu, bisa jadi kita juga menjadi seperti mereka, ya. Bisa jadi bukan kita yang mewarnai mereka, tapi merekalah yang mewarnai kita, mewarnai dengan hal-hal yang merusak, seperti itu ya. Jadi di antara sebab futurnya seseorang dalam menuntut ilmu syar'i, bisa jadi dia itu hidup di tengah masyarakat yang tidak memperdulikan ilmu syar'i. Pahim tun? Ya, ini yang dimaksud dengan hidup di tengah masyarakat yang rusak. Yang keenam, berteman dengan orang-orang yang memiliki keinginan yang lemah dan cita-cita duniawi. Nah, berteman. Almar'u ala dini khalili. Agama seseorang itu tergantung temannya. Almar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang tergantung temannya. Nah, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan orang-orang yang hanya memiliki cita-cita dunia, ya, dunia aja yang dipikirinnya, tidak pernah mementingkan akhirat, tidak pernah belajar ilmu syar'i, beribadah juga jarang, seperti itu, maka bisa jadi kita juga terikut sama dia. Bisa jadi itu yang menyebabkan kita futur. Kenapa kita malas menuntut ilmu syar'i? Ya, bisa jadi karena kita berteman dengan orang-orang yang hanya memiliki cita-cita dunia aja, seperti itu. Ya, tidak pernah mengajak kita beribadah, tidak pernah mengajak kita taklim contohnya, tidak pernah mengajak kita ya menuntut ilmu syar'i, seperti itu. Mungkin itu yang menyebabkan hati kita lemah sehingga kita bisa mengikuti dia dan terkena penyakit futur. Paham tun? Jadi bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki cita-cita tinggi, ya, himmatul aliyah. Dia punya cita-cita tinggi dan cita-citanya itu akhirat. Ya, seperti yang udah saya bilang tadi, dunia ini tempat kita mencari bekal. Ya, bekal untuk menuju akhirat yang kekal. Jadi tujuan kita sebenarnya itu ialah akhirat. Seperti itu anak-anak Ustazah.
Paham? Yang ketujuh, melakukan dosa dan maksiat serta memakan barang-barang yang haram. Nah, ini juga termasuk ya, melakukan dosa dan maksiat serta memakan barang-barang yang haram. Contohnya, kita makan dari sesuatu yang haram, contohnya makanan yang belum kita bayar atau sengaja nggak kita bayar, seperti itu kan jadi daging kan. Nah, itu memakan barang-barang yang haram lalu melakukan dosa dan maksiat. Nah, jadi anak-anak yang dirahmati oleh Allah, kalau coba ini kita introspeksi ya. Kenapa kita tuh malas menuntut ilmu syar'i? Bisa jadi ada dosa, ada maksiat yang sedang kita lakukan ya. Terus makanan yang kita makan tuh mungkin ada dari barang-barang yang haram. Contohnya, kita berdoa sama Allah semoga dijauhkan dari hal-hal tersebut ya. Yang kedelapan, tidak mempunyai tujuan yang jelas baik dalam menuntut ilmu maupun berdakwah. Tidak mempunyai tujuan yang jelas, ya dia cuma ikut-ikutan aja, seperti itu. Dia nggak tahu tujuan dia menuntut ilmu syar'i ini untuk apa, begitu kira-kira. Dia nggak tahu tujuan dia menuntut ilmu syar'i itu untuk apa. Kalau seseorang yang tahu nih, dia udah tahu tujuan dia menuntut ilmu syar'i itu untuk apa, ketika dia mulai merasa ada penyakit futur, pasti dia itu udah melawan, seperti itu ya. Karena dia udah punya tujuan yang jelas. Beda dengan orang-orang yang dia itu nggak punya tujuan yang jelas. Apa nih tujuan dia menuntut ilmu? Untuk apa gitu. Jadi dia kalau sempat terpikir di benak dia, untuk apa menuntut ilmu syar'i, seperti itu, udah berarti dia nggak punya tujuan yang jelas. Yang kesembilan, lemahnya iman. Nah, iman ini memang bertambah dan berkurang. Yazid wa yanqus. Ya, jadi solusinya ya, untuk kita yang masih merasa imannya masih lemah seperti itu ya, jangan henti-hentinya berdoa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Seperti itu ya, jangan pernah berhenti berdoa. Yang ke-10, menyendiri, tidak mau berjamaah. Yang ke-11, lemahnya pendidikan. Nah, futur ini anak-anak ustazah adalah penyakit yang ganas. Namun tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan Dia pula yang menurunkan obatnya. Nah, ya. Jadi, seperti yang sudah kita tahu dan kita baca tadi, futur ini termasuk penyakit ya. Malas ini itu penyakit. Nah, futur ini Allah turunkan. Tapi tidaklah Allah turunkan sebuah penyakit, suatu penyakit, melainkan Allah turunkan pula, Allah kasih kita itu obatnya ya. Tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan Dia pula yang akan menurunkan obatnya. Jadi akan mengetahuinya orang-orang yang mau mengetahuinya, dan tidak akan mengetahuinya orang-orang yang enggan mengetahuinya. Paham? Kalau kita mau cari ini apa obat futurnya, ada ya. Tapi kalau kita nggak peduli, kita terus mau merasakan futur, ya bakal nggak ada obatnya, seperti itu. Nah, ini untuk anak-anak ustazah. Sekarang kita akan cari tahu apa obat penyakit futur. Nah, di antara obat penyakit futur, yang pertama adalah memperbaharui keimanan. Yaitu, nah nih, untuk yang lemah imannya, kita harus kita charger nih iman kita. Sama seperti baterai handphone. Kalau lemah kita akan mencari charger, seperti itu ya.
konsep yang sama tapi di lingkup yang berbeda. Ya, ini iman. Kalau iman kita lemah, kita harus perbaharui, kita harus charge. Gimana caranya agar iman kita ini enggak lemah, agar iman kita ini kuat, seperti itu. Caranya yang pertama dengan mentauhidkan Allah dan memohon kepadanya agar ditambahkan keimanan. Mentauhidkan Allah, ya, memohon, berdoa sama Allah agar iman kita tuh ditambah, agar dikokohkan, seperti itu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku di atas ketaatanmu, kepada ketaatanmu, seperti itu ya. Serta memperbanyak ibadah, menjaga sholat wajib yang 5 waktu dan berjamaah, mengerjakan sholat-sholat sunnah, tahajud, witir, seperti itu ya. Jadi kalau kita nih terkena penyakit futur, jangan makin difuturkan, jangan makin dimalaskan, jangan makin menikmati futurnya ya. Tapi kalau kita futur dalam hal belajar, beribadah, itu kita harus melawan ya. Caranya apa? Dengan melakukan hal yang kita futur di dalamnya. Contohnya kita futur dalam beribadah ya. Jangan mencari solusi lain dengan tidak beribadah ya, tapi solusinya adalah kerjakan. Seperti itu, paham? Jadi kalau kita sedang futur, ya obatnya adalah beribadah. Kalau kita futur beribadah, ya obatnya adalah beribadah. Lakukan sholat wajib, sholat sunnah, ya banyak-banyak berdoa, seperti itu. Serta bersedekah, silaturahim, silaturahmi, birrul walidain, dan masih banyak amal-amal ketaatan yang lain. Yang kedua, merasa selalu diawasi oleh Allah dan banyak berzikir kepadanya. Ini kalau kita beribadah, nih kalau kita lagi futur beribadah, contohnya sholat, gitu. Kita lagi futur, nah ini salah satu caranya. Kita harus selalu merasa diawasi, ya. Kalau manusia nggak lihat, ada Allah yang lihat, gitu. Merasa selalu diawasi sama Allah. Dan harus banyak berzikir. Yang ketiga, ikhlas dan takwa. Yang keempat, mensucikan hati dari kotoran syirik, bid'ah, dan maksiat. Kita harus mensucikan hati kita dari perbuatan yang Allah larang tentunya. Yang kelima, menuntut ilmu, tekun menghadiri pelajaran, majelis taklim, muhadharah ilmiah, dan daurah-daurah syar'iyah. Nah ini ya diantara bentuk kita melawan futur. Nah seperti yang udah saya bilang tadi, kalau kita terkena penyakit futur, jangan langsung menikmati ya, jangan langsung menikmati futurnya, tapi dilawan. Melawan dengan hal yang kita futur di dalamnya. Contoh, kita futur dalam beribadah. Nah solusinya apa? Harus banyak beribadah. Kalau kita futur dalam belajar, menuntut ilmu, solusinya apa? Harus tekun menghadiri pelajaran, menuntut ilmu, seperti itu. Paham? Yang keenam, mengatur waktu dan mengintrospeksi diri. Ya, atur waktu. Yang ketujuh, mencari teman yang baik. Seperti yang sudah bilang tadi, al-mar'u ala dini khalilihi. Memperbanyak mengingat kematian dan takut terhadap su'ul khatimah. Nah ini ya diantara kalau misalnya kita futur dalam beribadah, seperti itu. Perbanyaklah mengingat kematian. Perbanyaklah mengingat pemutus kesenangan dunia, itu kematian, ya, dan takut terhadap su'ul khatimah. Su'ul khatimah lawannya husnul khatimah. Yang kita inginkan adalah husnul khatimah, tapi jangan sampai akhir hidup kita itu ialah su'ul khatimah. Fahim tun? Yang kesembilan, sabar dan belajar. Sabar dan belajar untuk sabar. Nah, sabar dan belajar untuk sabar. Yang ke-10, berdoa dan memohon pertolongan Allah. Apapun yang sedang kita lakukan, baik dalam keadaan futur sekalipun, kita harus tetap berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah. Seorang penuntut ilmu itu harus kuat, rajin, bersungguh-sungguh dalam belajar, membaca, menghafal, serta tidak boleh malas dan lemah.
Bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu dan selalu minta tolong kepada Allah. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Ya, mukmin yang kuat, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai, lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairin, dan pada keduanya ada kebaikan. Ihris ala man yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat. Wasta'in billahi wala ta'jaz. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan sekali-sekali engkau merasa lemah. Nih, gak boleh sekali-sekali kita merasa lemah. Ingat, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah. Apabila nih, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin kul qadarullahi wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu amala syaitan. Apabila engkau tertimpa musibah, wa in asabaka syai'un fala taqul, janganlah mengatakan seandainya aku berbuat demikian tentu tidak akan begini dan begitu, menyesal, ya. Jangan mengatakan hal-hal yang mengarah kita kepada penyesalan. Walakin kul, akan tapi katakanlah, qaddarullahi wa ma syaa fa'al. Inilah, ini telah ditakdirkan oleh Allah, dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Ya, kita qanaah, tawakal sama Allah. Karena kenapa kita harus mengatakan seperti ini? Fa inna law taftahu amala syaitan, karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Seperti itu. Paham? Fahimtun? Nah, ini hadis ini merupakan akhir dan juga penutup pelajaran kita Nana Ustazah di kelas 7 ini, afwan, di kelas 7, ya. Ingat, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah. Selalu ingat hadis ini, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Ketika dia tertimpa musibah, apa yang dia katakan? Qaddarullahi wa ma syaa fa'al. Ya, ini takdir, ini sesuatu yang telah Allah takdirkan, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ya, paham tun? Nah, sebagai penutup, anak-anak ustazah, kita semua harus senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, ittaqillaha haitsuma kunta. Lalu sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesuai dengan sabda Rasulullah, Innallaha yuhibbul abda taqi al-ghaniyal khafi. Nih, sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, merasa cukup dan tersembunyi. Seperti itu, ya. Nah, thayyib, semoga apa yang kita sudah pelajari dari awal buku ini sampai habis, ya, hari ini kita sudah habiskan bukunya. Semoga apa yang sudah kita pelajari itu semua bisa dipetik, ya, semua bisa diamalkan, semua bisa diresapi, ya, semoga bisa bermanfaat. Semoga apa yang sudah kita pelajari selama ini itu dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua, antunna dan juga ustazah. Ya, jangan pernah dilupakan. Ya, jangan dilupakan ilmunya.
lalu diamalkan di kehidupan sehari-hari. Fahimtun? Tayyib, kalau misalnya ada yang salah dari perkataan Ustazah hari ini, Ustazah mohon maaf. Ya, jazakunallahu khairan sudah menyaksikan video ini sampai habis. Insya Allah kita bertemu di Senin depan dan langsung ujian praktek. Ya, jadi persiapkan bekal antunna. Semoga Allah mudahkan. Jazakunallahu khairan. Tayyib, naqra kafaratal majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakunallahu khairan. Kataballahu lakun ajran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.